Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM atau singkatnya PKMK hadir untuk turut berkontribusi mengatasi masalah-masalah kesehatan masyarakat melalui upaya penguatan kebijakan dan manajemen. Dengan berupaya untuk ikut menghasilkan bukti-bukti empiris, dengan berupaya untuk ikut membangun kapasitas, dengan berupaya untuk ikut menjembatani antara hasil-hasil penelitian dengan formulasi dan penetapan kebijakan, serta dengan berupaya untuk turut melakukan evaluasi yang independen. Alhamdulillah, selama lebih dari 10 tahun ini kami telah berkembang menjadi salah satu institusi akademik terdepan di Indonesia untuk bidang kebijakan dan manajemen kesehatan. Untuk mengenal lebih dekat, berikut ini kami akan memaparkan secara singkat profil Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM terdiri dari beberapa divisi dan unit pendukung. Setiap divisi dipimpin oleh seorang kepala divisi yang juga berperan sebagai konsultan penuh waktu. Setiap divisi juga memiliki manajer divisi yang berperan memberikan dukungan administrasi untuk kepala divisi, peneliti, dan konsultan. Berikut ini beberapa divisi yang ada di PKMK. Divisi Kebijakan Kesehatan Publik dan Manajemen. Divisi ini merupakan mitra untuk institusi perumus kebijakan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Bidang yang menjadi fokus divisi ini adalah implementasi dan evaluasi kebijakan kesehatan publik. Bidang ini meliputi kegiatan pendampingan dalam bentuk konsultasi, riset, dan pelatihan. Divisi ini merupakan pelopor dikenalnya PKMK di tingkat internasional. Divisi yang kedua adalah Divisi Manajemen Rumah Sakit. Divisi ini mengadakan riset, bantuan, konsultasi, dan training manajemen RS secara operasional. Divisi ini juga menyediakan bantuan pendampingan untuk RS dan para pengambil keputusan. Sesuai dengan misi PKMK untuk mengembangkan jejaring, Divisi Manajemen Rumah Sakit membantu lahirnya pusat sejenis di universitas lain. Divisi ini juga melakukan coaching bagi pengembangan tenaga ahli di sana. Sejak tahun 2007 hingga kini, divisi ini dipercaya untuk terus bermitra dengan Departemen Dalam Negeri dalam rangka menghasilkan kebijakan dan pedoman teknis terkait dengan pelaksanaan BLUD di rumah sakit daerah. Salah satu bentuk solusi yang ditawarkan bagi rumah sakit untuk membenahi sistem operasionalnya adalah dengan menerapkan sistem informasi berbasis web. Dengan sistem ini, rumah sakit diharapkan dapat memodifikasi sendiri informasi dan webnya sesuai dengan kebutuhan sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar. Untuk mendukung pelaksanaan sistem manajemen yang baik, khususnya manajemen keuangan, Divisi Manajemen RS hingga saat ini masih terus berupaya mengembangkan web-based software. Web-based software ini diharapkan nantinya dapat dipergunakan oleh RS pemerintah maupun swasta di seluruh Indonesia secara bebas. Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia, PKMK UGM melalui Divisi Manajemen Mutu juga menyediakan riset dan konsultasi atau pendampingan sebagai dasar peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Divisi yang keempat adalah Divisi Manajemen Bencana. Divisi Manajemen Bencana lahir karena adanya kebutuhan mendesak dari lapangan. Misalnya, kurangnya konsep manajemen bencana yang tepat. Visi divisi ini untuk memformulasikan konsep manajemen bencana di sektor kesehatan dan bagaimana implementasinya. Sementara misinya ialah mengembangkan manajemen bencana terutama di sektor kesehatan secara nasional yang mencakup seluruh lapisan sosial,
mulai dari diseminasi, implementasi, evaluasi, hingga bentuk pengembangannya. Selain memiliki beberapa divisi, PKMK UGM juga memiliki sejumlah unit pendukung dalam melaksanakan kegiatannya. Unit pendukung yang pertama adalah Laboratorium Kepemimpinan dan Komunikasi. Pengembangan kepemimpinan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan sistem kesehatan secara efektif. Beberapa isu yang terkait dengan sistem kesehatan berhubungan erat dengan kepemimpinan. Laboratorium Komunikasi dan Kepemimpinan mengorganisasi beragam training untuk meningkatkan kemampuan komunikasi yang dibutuhkan seorang pemimpin. Laboratorium ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa program S2 yang merupakan calon manajer atau pemimpin, maupun oleh para praktisi yang memerlukan media untuk melatih keterampilan kepemimpinan dan komunikasi. Selain Laboratorium Kepemimpinan dan Komunikasi, PKMK UGM juga memiliki unit publikasi yang terdiri dari unit seminar dan unit website. Beberapa website di bawah PKMK UGM adalah sebagai berikut. Website Kebijakan Kesehatan Indonesia.net bertujuan untuk membahas berbagai isu kebijakan kesehatan di Indonesia. Cakupan kebijakan kesehatan antara lain kebijakan mengenai pembiayaan, rumah sakit, jaminan kesehatan, kesehatan ibu dan anak, dan desentralisasi kesehatan. Website manajemen rumah sakit digunakan sebagai media komunikasi dan transfer ilmu dari para pakar kepada praktisi, mahasiswa, maupun pemerhati manajemen rumah sakit. Melalui website ini diharapkan penyebaran ilmu pengetahuan dan informasi menjadi lebih cepat dan efektif, serta mampu menjangkau seluruh pelosok tanah air. Isi website diharapkan juga dapat menginspirasi para manajer rumah sakit dalam menerapkan pengelolaan RS yang lebih efektif, efisien, dan profesional. Website manajemen pembiayaan kesehatan ditujukan untuk manajer sistem jaminan kesehatan yang tidak hanya harus mengelola dana yang begitu besar untuk keperluan masyarakat yang sakit, namun juga harus memikirkan bagaimana pemerataannya. Website pendidikankedokteran.net membahas 3 isu dalam pendidikan kedokteran. Yang pertama, kebijakan pendidikan kedokteran. Kedua, manajemen lembaga pendidikan kedokteran. Dan yang ketiga adalah kurikulum pendidikan kedokteran itu sendiri. Website selanjutnya adalah website bencanakesehatan.net. Website ini dikembangkan oleh Divisi Manajemen Bencana PKMK UGM, bekerjasama dengan WHO dan Pusat Penanganan Krisis atau PPK Kemenkes RI. Website ini bertujuan untuk mengembangkan pelatihan regional disaster plan dan hospital disaster plan. PKMK FKUGM juga memiliki website kesehatan ibu-anak.net. Website ini dikembangkan sebagai sarana peningkatan kualitas program kesehatan ibu dan anak atau KIA dalam mencapai indikator Millennium Development Goals, khususnya poin keempat dan 5 yang merupakan barometer untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Dalam rangka mengembangkan kebijakan kesehatan di era desentralisasi, PKMK FKUGM juga membangun website desentralisasi kesehatan.net. Website ini dikembangkan untuk mendukung implementasi kebijakan desentralisasi kesehatan di Indonesia. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKUGM juga mengembangkan website mutu pelayanan kesehatan. Website ini mengadopsi pendekatan rantai efek peningkatan mutu dari Donald Berwick tahun 2000. Beliau adalah seorang profesor dalam 2 keilmuan, yaitu ilmu kesehatan anak dan ilmu kesehatan masyarakat.
Setelah bergerak di bidang kebijakan dan manajemen kesehatan selama kurang lebih 15 tahun, kami merasa bahwa kebutuhan Indonesia akan lembaga penelitian kebijakan dan manajemen kesehatan semakin tinggi. Mengapa? Banyak produk kebijakan bidang kesehatan yang ditetapkan belum atau mungkin tidak berdasar bukti di lapangan. Sebagai contoh, untuk mencapai target MDGs, yaitu menurunkan angka kematian ibu dan bayi, belum banyak kebijakan yang berbasis pada akar masalah dan bukti intervensi di lapangan. Oleh karena itu, dalam waktu 5 tahun mendatang, PKMK FKUGM akan bergerak dari lembaga riset murni menjadi lembaga intermediari untuk advokasi kebijakan, yaitu lembaga yang melakukan kegiatan tidak hanya riset tapi juga advokasi. Untuk itu, PKMK akan banyak melakukan upaya pengembangan kapasitas internal dalam hal riset dan advokasi. Selain itu, PKMK juga akan mendorong perguruan tinggi lain untuk mengembangkan pusat serupa agar terjadi networking. Kami percaya bahwa jika jumlah lembaga riset dan advokasi yang berbasis perguruan tinggi semakin banyak, maka proses advokasi kepada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten akan berjalan dengan lebih baik.